Angin malam. Terus gue jadi pengen ngomongin kalau pria yang ada di sekitar Ayu nih, kalau di sekitar Nafa kan tadi kayaknya cuek. Kalau sekitar Ayu, pria-pria macam apa sih yang kelihatan ngeributin soal keperawanan? Itulah tadi saya bicara dengan Dokter Boyke. Kata Dokter Boyke, menurut penelitian Matra, nah Matra ini perlu dipertanyakan lagi. Sorry, menurut penelitian Matra 87% laki-laki masih menginginkan keperawanan istri. Tetapi anehnya saya selalu bertemu yang 20%. Selalu ketemu yang 20%. Yang 20%? Mungkin 13%. Artinya yang 13 ini gimana? Yang Caranya mereka mengatakan nyampein? bahwa keperawanan tidak terlalu perlu. Oh Ya. gitu. Tapi hasil penelitian di klinik Pak Sutri juga nggak jauh. Ya, klinik kita pernah melakukan satu survei juga di klinik Pak Sutri. Itu ternyata 82% Apa masih itu? menghendaki kalau bisa dapat istri yang masih virgin. Nah, itulah kenyataannya. Masyarakat kita memang munafik ya, artinya dalam arti kata mungkin dianya sendiri yang mengisi bahwa ingin perawan, belum tentu dia masih perjaka gitu loh. Betul. Iya, saya kalau menikah nanti meminta keperjakaan, buktikan kamu perjaka. Oh iya. Susah, Repot. Ya justru itu saya nggak percaya. Iya, tapi ternyata laki-laki Nggak ada senang cara juga untuk percaya. Laki-laki senang dibohongin nih dok. Jadi banyak sekarang yang mulai Ya. operasi ya. Ya, operasi selaput darah. Gimana dok? Ya, itu operasi selaput darah itu adalah suatu tindakan ya. Di mana himen yang robek-robek tadi dibuat sayatan baru, dibuat luka baru, kemudian kita jahit kembali sehingga menjadi Oh, jadi nggak Seperti ngambil itu gendang lagi. telinga, nggak nambah apa namanya kulit-kulit dari luar ya dok ya. Jadi si selaput darah itu sendiri yang dirapat-rapatin ya lagi. dirapetin lagi, kemudian ya karena dia dirapatkan kembali dibuat luka baru, jadi hubungan seks pertamanya berdarah lagi. Oh, gitu loh. begitu. Dan buat si laki-laki, oh gue dapat perawan, padahal perawan aspal kan, asli tapi palsu kan, yang direkayasa. Sebagai gitu. laki-laki rasanya gimana dok kalau sampai dibohongin gitu dan tahu? Ya kalau saya sih sebagai laki-laki tentunya marah ya, kenapa mesti ngebohong kalau memang nggak perawan ya ngomong aja nggak perawan, kita juga bisa nerima kok, asal alasan-alasannya mungkin dia melepaskan itu karena dia cinta ya, mungkin kita bisa nerima, mungkin ya, asal alasannya jelas gitu loh, nggak usah ngebohong-bohong gitu ya kan. Iya, oke. Pemirsa, kalau Anda pernah dengar atau pernah lihat sinetron Siti Nurbaya yang diambil dari buku karangan Marah Rusli dan dulu diperankan oleh Him Damsik. Hari ini saya akan bincang-bincang langsung tentang seorang pria yang tergila-gila pada seorang perawan. Kita beri tepuk tangan untuk Him Damsik. Apa kabar Om Damsik? Baik sekali Uges. Iya, senang sekali deh ketemu di sini. Ugus pengen tahu ya, waktu mendapatkan peran itu yang terbersit pertama kali apa? Karena itu kan laki-laki yang kayaknya pengen perawan muda gitu. Sebetulnya pertama kali ditawarkan oleh Deddy Setiadi sutradaranya waktu itu, saya sebetulnya takut. Takutnya? Takut tidak bisa memerankan apa yang diharapkan oleh cerita itu. Tapi namanya siapa namanya? Datuk Maringgi. Datuk Maringgi itu usianya sebenarnya berapa Om? Kalau di estimate Di estimate itu sekitar 60-an lagi. 60-an. Tapi Om sendiri kan udah 72 ya. Sekarang. Waktu itu pas umurnya. Waktu itu kira-kira 12 tahun yang lampau. 12. Oh, pas berarti ya, pas, 60-an. Berarti sebenarnya tepat sekali untuk ngebawain Datuk Tepat Maringgi itu. itu ya. Sampai semua orang ikut sebel. Ugus sebenarnya sebel waktu itu lihat Datuk Maringgi. Pernah nggak dapat hujatan dari perempuan-perempuan Padang atau perempuan-perempuan yang lain? Jangan kata yang nonton, yang main sendiri saya sebel banget. Kalau gitu Om termasuk yang tadi berapa belas persen? 12%. 12% pria yang menganggap bahwa virginitas itu nggak terlalu penting apa gimana? Termasuk yang mana? Saya setuju sekali ya apa yang dikatakan oleh Dr. Boyke tadi. Kalau mencintai seorang perempuan, itu yang Uges katakan tadi secara paket. Jangan hanya mencintai perempuan soal selaput darahnya aja kan, seluruh badan utuhnya dong. Jiwa dan raganya itu baru benar. Tapi kalau Om sendiri waktu pertama kali menikah gitu ya Om ya, mengharapkan nggak sih waktu itu masih muda dong, nggak berpikiran seperti sekarang. Waktu muda pikirannya gimana? Apakah oke deh istri saya nggak virgin nggak apa-apa atau gimana? Mungkin saya pada saat itu nggak tahu apa nggak sadar gitu, dengan lain perkataan saya nggak mementingkan sekali gitu. Atau mungkin nggak perjaka juga, jadi nggak Mungkin pusing. juga. Jadi kebetulan posisi sama-sama enak ya. Sama-sama Jadi nggak enak. mau ngeributin. Iya. Mungkin kalau Ugus sekarang kan banyak Om nih banyak main sama perempuan ya Om ya. Iya.
Iya. Terus pernah nggak sih mereka tuh yang sampai saat ini masih menghubung-hubungkan peran Om di situ dengan keseharian Om, karena kayaknya kalau ngelihat seorang Him Damsyik jalan sekarang kayaknya ih Datuk Maringgi loh jalan-jalan. Masih ke bawah nggak sih itu? Sama sekali enggak. Jadi mereka tahu bahwa saya itu lebih banyak orang mengenal saya sebagai Datuk Maringgi daripada Damsyik ya. Tapi kalau mereka belajar dansa dari saya, tidak terbersit sedikit pun bahwa ada kesebelan terhadap saya, karena sebagai seorang guru saya harus tentu ramah, baik dan sabar. Iya, kelihatan sekali kan. Dan kebanyakan berhubungan dengan perempuan-perempuan ya kalau Betul. ngajar nari ini ya, tango, cha-cha jive. dan Zaman semuanya. sekarang ini Uges ya, kalau dulu mungkin lebih banyak pria yang belajar, sekarang ini 75% justru perempuan yang belajar. yang Kenapa banyak kalau belajar. dulu dulu banyak pria sekarang banyak perempuan? mungkin dulu pria lebih banyak di dalam soal-soal Pesta atau lingkungan society-nya. enggak. Sekarang mungkin lebih banyak perempuan daripada laki-laki gitu. Jadi ya saya pernah masuk ke kelas dansa dan di kelas itu perempuannya banyak, Iya. laki-lakinya sedikit, jadi harus pinjam-pinjam laki-laki. Nah, Udah itu pinjam betul. sebentar ya, pinjam Iya. sebentar ya. Dulu Begitu. terbalik. Hmm. Iya, mungkin karena situasi juga agak berlain, mungkin lebih banyak populasi perempuan daripada laki-laki. Laki-laki. Oke, boleh nggak diceritain sedikit kalau ngajar itu dasarnya banget mengajar orang dansa nih apa nih Om? Saya selalu tanya kepada yang kepingin belajar, mau belajar apa? Mereka selalu mengatakan apa yang sekarang sedang populer. Oh ya, oke. Ya sekarang ini yang sedang ngetren sekali sekarang ini salsa. Salsa. Jadi ibu-ibu itu lebih mau Om juga ngajar salsa? mengajar salsa Di usia 72 tahun masih ngajar salsa, dan masih memperagakan salsa 1 bulan 1 kali manggung. tapi Ugus jadi penasaran, bisa salsa sebenarnya bisa nari Palembang nggak? Tarian Sriwijaya tuh. Ini saya malu sekali. Saya justru nggak bisa tarian daerah. Ini orang Palembang yang tidak bisa tarian daerah malah larinya ke tango. Iya. Tapi kalau gitu Gus pengen lihat kalau Om benar-benar nari. Belum pernah loh Gus lihat nari beneran depan. Gitu ya. Gus, pemirsa di rumah juga pasti pengen lihat kayak apa sih yang namanya Him Damsyik itu kalau sudah mulai soul tango. Tapi Iya. sebelumnya saya mohon maaf karena saya biasa bergerak itu di ruangan yang luas, Luas ya, yang apalagi buat tango 12 meter, 14 meter persegi ya. Tiba-tiba saya melihat ini sekitar 2 meter dan pakai karpet lagi. Ah, iya, Moga-moga nggak keselandung. Oh enggak, pasti. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Mau lihat sekarang kayak apa sih tangonya Om Damsyik? Saya panggilkan partner saya Felicia. Iya, ya kalau manggil Om Damsyik berarti Tante Felicia. Nah, oke, silakan. Ini murid loh. Ah, Murid. wah. Tante Felicia itu seksi ya Om ya. Oh, lo Dia dengan murid yang paling setia dan paling rajin belajar. dikelilingi perempuan-perempuan cantik ya Om ya. Iya. Kalau lagi ngajar itu rasanya gimana? Saya justru biasa aja, malah saya lebih sopan, lebih menghargai, karena kalau ada terbersit sedikit pun kenakalan atau hal-hal yang tidak pada, pasti nanti itu gosip kan. Jangan mau belajar sama Damsyik, dia guru yang nggak baik. Kalau sekarang ini malah saya terkenal sekali. Kalau mau belajarlah sama Damsyik, dia orangnya baik dan sopan sekali. Sopan sekali, bener gak sih gitu Tante Felicia? Begitu ya?
padahal muridnya seksi. Oh, tapi kalau Ugus boleh tahu berapa lama sih ngajar dansa sebenarnya kalau Om Damsik? Saya mengajar dansa, udah 40 tahun. Ah, Iya. 40 tahun dari usia 30 tahun. Iya. Dengar-dengar juga satu keluarga belajar semua apa ikut ngajar semua? Istri Linda juga guru. Jadi kalau dansa juga. kami mengajar, dia di tempat lain, saya di tempat lain, split gitu. Wah, rupanya merambah kemana-mana. Pemirsa di rumah, bincang-bincang dengan Him Damsik mungkin bisa membersihkan penemuan baru di kepala Anda. Saatnya saya belajar dansa. Memang menyenangkan kalau belajar dansa, setidak-tidaknya kalau ada acara-acara istimewa, ketika disuruh turun dansa, paling tidak kaki kita tidak terinjak oleh pasangan kita. Saya tahu sedikit step-stepnya, boleh juga dicoba. Him Damsik siap untuk mengajarkan Anda. Nggak promosi loh. Oh, enggak. Terima kasih loh Om ya udah datang.